Luar biasa, Erdogan bantu 156 negara selama pandemi. Turki diklaim sebagai negara paling dermawan. Selama pandemi COVID-19, Turki telah banyak membantu negara-negara yang membutuhkan. Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengatakan Turki akan terus menjadi negara yang dermawan, bersama saling bahu-membahu kepada yang membutuhkannya. Dalam cuitannya di akun Twitter, Cavusoglu mengungkapkan bantuan itu untuk siapa saja dan untuk mereka yang tertindas. Sebagai negara paling dermawan di dunia, kami terus memberikan bantuan kami kepada orang-orang yang membutuhkan selama wabah dan kepada mereka yang tertindas, kata Cavusoglu seperti dikutip dari Anadolu Agency pada Senin 21 Desember kemarin. Dalam tweetnya yang menandai 20 Desember sebagai Hari Solidaritas Kemanusiaan Internasional, Cavusoglu membagikan cuplikan video upaya bantuan Turki. Cavusoglu mengutip pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahwa peradaban bukanlah masalah sarana tetapi hati nurani. Pekan lalu Erdogan menekankan pentingnya solidaritas dan bantuan internasional selama pandemi. Ia mencatat bahwa Turki telah memberikan bantuan kepada sekitar 156 negara dan 9 organisasi internasional sejak munculnya pandemi COVID-19. Tak hanya itu, diberitakan sebelumnya, dalam beberapa minggu terakhir Turki berusaha menggunakan koneksi media luar negeri untuk mendorong narasi tentang bagaimana rekonsiliasi dengan Israel. Bahkan media Turki sendiri mendorong komentar anti-Israel. Dikutip pikiranrakyat.com dari Yerusalem Post pada Kamis 17 Desember 2020, media Turki bersumpah untuk menghancurkan Israel, membebaskan Al-Aqsa dan menyebarkan komentar anti-Zionis. Menurut media Turki T24, seorang komentator mengatakan Turki bisa memasuki Tel Aviv dalam waktu 48 jam. Dia mengklaim kami tidak seperti orang Arab, mengacu pada sebuah referensi yang jelas tentang ketidakmampuan tentara Arab mengalahkan Israel pada tahun 1948 hingga 1967. Kebencian terhadap Israel dan sumpah untuk menghancurkan Israel, menginvasi Yerusalem, membebaskan Al-Aqsa dan menyebarkan komentar ekstrim nasionalis, anti-Zionis atau antisemit telah menjadi semakin normal di Turki. Kebanyakan jurnalis yang mengkritik partai yang berkuasa di Turki telah dibungkam, dipaksa melarikan diri, ataupun dipenjara. Turki dianggap sebagai penjara jurnalis terbesar di dunia di bawah partai AK. Pada Maret 2018, sebuah harian Turki juga menyarankan agar Turki membentuk pasukan Islam untuk menghancurkan Israel. Di tahun 2019, menurut Memri, pensiunan jenderal Turki bernama Adnan Tanriverdi yang mengepalai perusahaan konsultan Sadat juga berbicara tentang perlunya membebaskan Yerusalem dari Israel. Dunia Islam harus menyiapkan tentara untuk Palestina dari luar Palestina. Israel harus tahu bahwa jika Palestina akan jatuh di Tel Aviv ataupun di Tel Aviv juga, kata Tanriverdi saat itu. Sementara itu Israel dipandang sebagai musuh utama Turki. Di luar negeri, Turki bekerja dengan beberapa pelobi di Amerika Serikat untuk mencoba membuat media menampilkan negara dalam citra yang lebih disukai dan bahkan mencoba mempengaruhi beberapa media Israel dengan cerita palsu tentang rekonsiliasi. Namun utusan baru Turki untuk Israel mengatakan bahwa Zionisme adalah rasisme dan menuduh Israel menggusur jutaan orang dan melakukan banyak pembantaian. Selain itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga telah bersumpah untuk membebaskan Al-Aqsa dan menyatakan Yerusalem adalah milik kami, ungkapnya. Dilansir dari Gelora.co, sejarah mencatat bahwa Turki dan Azerbaijan merupakan dua negara satu bangsa.
Hal ini bukan saja menurut keyakinan orang-orang ultra nasionalis dan pan-Turki, tetapi juga diyakini oleh orang nomor satu di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan, juga dan mitranya dari Azerbaijan, Ilham Aliyev. Erdogan mengejar kebijakan neo-Ottomanisme di Suriah bahkan dengan mengimbau Sunni Arab radikal untuk menggulingkan pemerintahan sekuler Presiden Bashar al-Assad. Dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menarik dukungan mereka untuk militan Suriah, Turki tetap menjadi satu-satunya negara kawasan yang terus mendanai, mempersenjatai dan juga melatih kaum radikal Islam di negara itu. Neo-Ottomanisme sendiri adalah gerakan politik agama dengan seorang khalifah Turki sebagai pemimpin, sementara pan-Turkisme merupakan gerakan etno-linguistik, pergerakan politik yang menyatukan berbagai bangsa Turki menuju negara politik modern. Neo-Ottoman menginginkan sebuah kerajaan untuk menggantikan manifestasi politik negara bangsa tempat mereka tinggal. Dengan sinkretisme, pan-Turkisme, dan neo-Ottomanisme, Erdogan mengejar perluasan pengaruh Turki dan bahkan mungkin memperluas perbatasan Turki seperti dikutip dari GCD. Meskipun Erdogan mengklaim mendukung persatuan negara Suriah, ini tidak menghalangi dia untuk membuka bank Turki secara ilegal di Suriah Utara, menyebarkan lira Turki, mengibarkan bendera Turki di gedung-gedung pemerintahan Suriah, menggunakan kurikulum pendidikan Turki di sekolah-sekolah Suriah, atau meminta komandan tentara pembebasan Suriah berpose dengan peta Kekaisaran Ottoman. Neo-Ottomanisme adalah impian untuk membangun kembali Kekaisaran Ottoman, atau setidaknya memperluas pengaruh Turki atas bekas wilayah Kekaisaran Ottoman yang membentang dari Aljazair hingga Mesir dan turun ke Somalia, lalu dari Yaman hingga Suriah dan Irak, serta keseluruhan Anatolia dan Balkan dan sebagian besar garis pantai Laut Hitam termasuk Crimea. Namun pan-Turkisme adalah pembenaran Erdogan untuk memperluas pengaruh Turki di luar bekas perbatasan Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Ottoman tidak pernah secara langsung menguasai Azerbaijan dan juga Arsak yang lebih dikenal dengan Nagorno-Karabakh. Namun arah untuk menggenggam keduanya telah dirancang. Suku Azeri atau Azerbaijan sebenarnya memiliki nenek moyang yang sama dengan orang Turki, yaitu orang Turki Oghuz. Orang Turki Oghuz berimigrasi ke Asia Tengah dari pegunungan Altai di wilayah perbatasan Siberia, Mongolia, Xinjiang, dan Kazakhstan. Dari Asia Tengah mereka memulai imigrasi dan invasi baru ke Kaukasus dan juga Anatolia. Keberhasilan militer Azerbaijan yang didukung Turki dalam merebut sebagian besar wilayah Arsak dari kendali Armenia adalah impian Erdogan untuk menghubungkan Azerbaijan dengan eksklavnya di Nakhichevan ada menjadi nyata. Bagian dari perjanjian gencatan senjata adalah mengizinkan jalan yang menghubungkan dua wilayah Azerbaijan yang terpisah. Jalan ini akan dibangun melintasi provinsi Shunik, selatan Armenia. Penjaga perdamaian Rusia akan memastikan tidak ada lagi kekerasan yang meletus di wilayah Nagorno-Karabakh. Tetapi dengan tugas mereka yang hanya sampai 5 tahun di sana, tak ada yang tahu apa yang terjadi setelah penjaga perdamaian itu pergi. Dengan kondisi saat ini yang tidak memperhitungkan perkembangan potensial di masa depan, begitu pasukan penjaga perdamaian Rusia selesai bertugas, kemungkinan akan kembali terjadi konflik karena Turki dan Azerbaijan telah bersumpah untuk mengendalikan semua wilayah Arsak. Turki di bawah Erdogan juga menggaungkan satu bangsa, tiga negara yang terdiri dari Turki, Azerbaijan, dan Turki Siprus Utara. Selama pasukan penjaga perdamaian Rusia tetap berada di Arsak, sinkretisme Erdogan terhadap neo-Ottomanisme dan pan-Turkisme telah menjadi penghalang di Kaukasus. Meskipun pada akhirnya menjadi pembukaan jalan ke eksklav Nakhchivan yang dipatroli Rusia, yang terjepit di antara Armenia, Iran,